السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan rangkaian daripada ibrah dan teladan dari Luqmanul Hakim yang memberikan nasihat kepada anaknya di dalam rangka mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka jalan agama Islam yang mulia, untuk mereka jadikan bekal dalam menempuh perjalanan kehidupan mereka di dunia, agar mereka mampu untuk mengarungi perjalanan kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang benar, baik, sesuai dengan yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sesuai dengan syariat. Dan pada waktu menjelang zuhur tadi, kita berhenti di firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, dirikan salat. Apabila seorang muslim bisa mendirikan salat dengan baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka salat baginya adalah tameng daripada kesalahan. Karena salat apabila dilakukan dengan benar akan menjadi penghalang seorang insan dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melihat banyak orang yang salat, namun dia tidak berhenti daripada perbuatan keji dan mungkar, yang salah bukanlah salatnya. Yang salah adalah dia yang tidak mendirikan salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam. Kalau dia melakukan salat dengan benar, mulai dari wudunya, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, khusyuk di dalam salat, maka kita melihat orang yang serius memperbaiki salatnya, agamanya berubah menjadi lebih baik. Orang yang serius membenahi salatnya akan terlihat itu daripada realita kehidupan harinya. Banyak orang yang salat, ma'asyiral muslimin, cara bertakbiratul ihramnya salah padahal dia sudah salat puluhan tahun. Banyak orang yang salat, cara meletakkan kakinya salah padahal dia salat sudah puluhan tahun. Dan ini kelalaian yang berakibat kepada bahwa salat tidak berdiri dengan sempurna, sehingga tidak menjadi penghalang seorang insan dari pekerjaan keji dan mungkar. Namun permasalahan kita bukanlah itu. Permasalahan kita adalah
Di dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya agar kita peduli kepada salat anak kita. Dari usia 7 tahun itu, satu peringatan untuk satu salat. Kadang-kadang orang tua mengingatkan anak, tapi hari ini diingatkan lagi 3 hari yang akan datang. Diingatkan lagi seminggu yang akan datang. Kemudian ketika berbicara dengan kita, ia mengatakan saya telah mengingatkan anak saya untuk salat dari umur kecil. Tapi maksudnya adalah pengingatan yang lebih sering tidak adanya dibanding adanya. Dari umur 7 tahun itu, setiap satu kali salat, orang tua tidak boleh lagi mendiamkan anaknya yang tidak salat tanpa perintah. Di subuh dia belum salat, ingatkan. Di zuhur dia belum salat, ingatkan, perintahkan. Di asar dia belum salat, perintahkan. Begitu terus. Ketika dia berumur 10 tahun, satu pukulan untuk satu salat. Seandainya dia belum salat, akan tetapi orang tua yang telaten merintahkan anaknya untuk salat, maka dia jarang menggunakan pukulan di saat anaknya berumur 10 tahun. Karena anak sudah akan terbiasa. Karena kebiasaan anak ini mengerjakan pekerjaan karena biasa. Terbiasa ketika kecil akan membuatnya biasa mengerjakan pekerjaan tersebut. Maka itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mesti serius dalam mengingatkan salat untuk anak-anak kita. Karena sesungguhnya di dalam salat tersebut tiang bagi agamanya. Tiang bagi pondasi syariatnya. Kata para ulama, bagaimana akan berdiri sebuah kemah seandainya tiang kemah itu dicopot? Bagaimana akan tegak sebuah kemah? Kalau seandainya tiang di tengahnya itu dibuang. Sebagian para ulama menghukumkan kafir terhadap orang yang sengaja meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya pesan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Hai anakku, lakukan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, lakukan nahi munkar. Di dalam kalimat ini ada 2 hal. Yang pertama, perintah kepada anaknya untuk menuntut ilmu. Karena amar ma'ruf nahi munkar tidak akan bisa diwujudkan oleh orang yang tidak mengerti ilmu syariat. Garis bawahi itu ma'asyiral muslimin. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la yakunu ar-rajulu amiran bil ma'ruf wa nahyan 'an munkar illa idza kana 'aliman bil ma'ruf wal munkar. Tidak akan ada orang yang bisa amar ma'ruf nahi munkar sampai orang tersebut mengerti mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Berilmu dia tentang yang munkar itu yang mana, yang ma'ruf yang mana. Maka nasihat amar ma'ruf nahi munkar Luqmanul Hakim kepada anaknya di dalamnya mencakup nasihat menuntut ilmu syar'i untuk mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Karena yang ma'ruf di dalam syariat adalah apa yang diakui dalam syariat ma'ruf. Dan yang mungkar di dalam syariat adalah apa yang diakui oleh syariat mungkar. Boleh jadi ada yang ma'ruf dalam pandangan seorang insan di dalam agama Islam, dalam syariat Islam itu adalah mungkar. Dan boleh jadi ada yang mungkar di dalam pandangan sekelompok orang, padahal di dalam syariat itulah yang ma'ruf. Maka tidak akan ada dan tidak diizinkan orang beramar ma'ruf nahi mungkar sampai dia mengerti apa yang dia ajak manusia kepada yang ma'ruf, apa yang dia larang manusia daripada yang mungkar. Karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, hukumnya haram, dan di dalam Al-Quran Allah gandengkan dengan kesyirikan. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah melarang kalian berbuat syirik kepada Allah
menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan kepada kalian di dalamnya kekuatan, hujjah, ilmu. Dan Allah melarang kalian berbicara atas nama Allah hal yang tidak kalian ketahui. Berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah dosa yang paling banyak terjadi. Dan seluruh maksiat, bahkan kesyirikan sendiri, berasal dari dosa berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang syariat Allah, sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini asal usul dosa. Asal usul dosa adalah berbicara syariat, padahal tidak mengerti syariat. Maka ketika Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya amal ma'ruf, di dalamnya mengandung perintah menuntut ilmu syar'i. Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan bisa tegak tanpa ilmu. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ia berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab ilmu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah ilmu dulu tentang la ilaha illallah, kemudian baru istighfar untuk dosamu. Maka selaku orang tua, kita harus peduli juga kepada pendidikan agama untuk anak kita. Agar kemudian dia tumbuh ketika dia sudah mulai menanggung beban daripada dosa dan maksiat, atau di antara pahala dan ketaatan yang dia lakukan, dia sudah mengerti. Hendaklah orang tua membimbing anaknya seandainya dia mampu melakukan hal tersebut. Seandainya dia tidak mampu melakukannya, dia mencari guru yang bisa membimbing anaknya ke agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Kemudian di dalamnya terdapat nas yang tegas agar kemudian mendidik anak kita untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak adiknya, mengajak temannya untuk selalu berbuat baik. Dan berani untuk melarang orang daripada yang mungkar. Kekuatan umat Islam, apabila di tubuh umat Islam amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, dan tidak mungkin ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali oleh umat Islam. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah membangun kekuatan Islam, ma'asyiral muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia ketika kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Ketiga pondasi amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka Islam akan kuat, Islam akan jaya. Kalau itu lemah, maka agama Islam akan melemah seiring dengan melemahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Di zaman kita sekarang, tidak berapa orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih banyak yang menegakkan amar mungkar nahi ma'ruf. Sehingga orang yang berjalan di atas jalan yang hak, yang tetap mengingatkan umat menjadi langka. Dan kita diperintahkan untuk menyiapkan anak kita, mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang menjadikan hidupnya sebagai orang-orang yang mengajak manusia kepada yang baik dan melarang daripada mereka dari yang mungkar. Ajar keberanian kepada anak untuk berbicara yang benar. Ajar keberanian kepada anak
untuk berani menegur kesalahan saudaranya, abangnya, adiknya, sahabatnya. Ajar mereka untuk berani berkata yang benar dalam kondisi apapun. Karena itu yang dibutuhkan oleh umat Islam ke depan. Untuk membangun kekuatan Islam dibutuhkan umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu Luqmanul Hakim mendidik anaknya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian nasihat Luqmanul Hakim berikutnya kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Untuk bersabar. Sesungguhnya setelah Luqmanul Hakim memerintahkan anaknya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian memerintahkannya untuk sabar, ini adalah posisi yang pas. Karena orang setiap selesai amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan pasti merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Itu pasti. Pasti terjadi di dalam hidup sesuatu yang tidak dia inginkan dan tidak dia sukai, datang dari berbagai orang yang tidak suka. Seseorang menyuarakan kebenaran, seseorang melarang daripada yang mungkar yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu perintah sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar adalah posisi yang sangat tepat sekali. Dan ini menunjukkan hikmahnya Luqmanul Hakim. Dan Allah meletakkan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada yang hak, amar ma'ruf nahi mungkar. Melarang orang daripada yang mungkar, itu tawasi bil haqq. Berdakwah. Setelahnya wa tawasaw bis sabr. Karena seluruh orang yang mengajak kepada yang baik akan mendapatkan hal yang tidak baik dari manusia. Dan mukmin yang baik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bergaul bersama manusia dan sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya. Itu lebih baik daripada mukmin yang bergaul bersama manusia namun tidak sabar atas aniaya manusia terhadap dirinya. Dan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mukmin yang baik itu dia bergaul bersama manusia. Walaupun manusia melakukan hal yang tidak baik untuk dirinya, dia tahankan itu agar dia tetap bisa berdakwah, agar dia tetap bisa menasihati, agar dia tetap bisa berkata yang benar. Maka di dalam nasihat ini Luqmanul Hakim menyiapkan anaknya sebagai seorang ahli ilmu yang berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah sehendaknya yang ditargetkan oleh seorang muslim dan muslimah pada diri anak-anak mereka. Hendaklah kita berusaha bagaimana anak kita menjadi anak yang menuntut ilmu dan mengerti ilmu syariat dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Sehingga dia menjadi orang yang pelita di dalam kegelapan yang menghantui manusia. Dia bisa menjadi orang-orang yang membimbing manusia ke jalan yang tidak diketahui manusia. Dan kalau dia wanita, programkan untuk menjadi orang yang berilmu di tengah kaum wanita, untuk mengajarkan wanita ahkam. Dan kita di zaman kita sekarang ini kekurangan dai-dai dari kalangan wanita yang mengajarkan kepada manusia sesama kaum wanita apa yang dibutuhkan oleh kaum wanita. Mana kita lihat mukminat yang di dalam ilmu tentang kitabullah dan hadis Rasulullah SAW mumpuni? Jarang sekali. Walau ada satu dan dua. Padahal kaum mukminat membutuhkan bimbingan dan terkadang mereka sungkan untuk bertanya masalah-masalah ilmiah berkenaan dengan wanita kepada pria. Sangat sedikit wanita yang berani bertanya
urusan wanita kepada kaum pria. Dan tidak mungkin orang bisa berdakwah kalau tidak memiliki ilmu dan kesabaran. Tidak memiliki ilmu yang yakin dan kesabaran yang kokoh untuk menyampaikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sulit dia untuk bisa mencapai jenjang seorang ahli dalam ilmu agama. Ketika ini disampaikan terus kepada anak, selalulah menuntut ilmu, selalulah mengajak kepada yang ma'ruf dan yang mungkar, selalu sabar atas apa yang terjadi. Kita berharap anak-anak kita tumbuh sebagai orang yang kuat di dalam keilmuan dan kuat di dalam ma'ruf nahi mungkar dan kuat di dalam menghadapi apa yang akan ada dan menimpa mereka setelah mereka menyampaikan kebenaran tersebut. Kemudian nasihat berikutnya di dalam ayat, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Berkata para ulama ahli tafsir, maksud memalingkan pipi dari manusia adalah janganlah engkau berakhlak tidak baik kepada manusia. Hendaklah engkau menjadi orang yang orang lain senang ada di sampingmu. Dan dalam kalimat ini Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk berakhlakul karimah, untuk berakhlak yang mulia, agar perilakunya di dalam kehidupan bukanlah perilaku orang yang dibenci manusia, namun perilaku yang baik, menjadi orang yang disenangi oleh teman-temannya, disenangi oleh tetangganya, dicintai oleh masyarakatnya. Karena memalingkan pipi adalah pekerjaan yang akan membuat orang tidak suka. Kalau ada orang berbicara lalu kita palingkan pipi, maksudnya adalah jangan melakukan hal yang seperti ini dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka kalimat ini, nasihat ini mengajarkan anaknya untuk bermuamalah yang baik bersama manusia. Karena manusia ini, ma'asyarul muslimin, harus memiliki hubungan yang baik antara dia dan Allah, dan juga dia berusaha melakukan hubungan yang baik antara dia dan manusia. Dan seluruh kesalahan yang terjadi di permukaan bumi, ima kesalahan kepada Allah saja atau kesalahan kepada manusia dan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik di dalam akhlakul karimah, dan Rasulullah SAW memuji orang-orang yang berakhlak mulia dan berakhlak baik. Di antara akhlak yang mulia dan akhlak yang baik tersebut adalah lemah lembut. Nabi mengatakan, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan, lemah lembut dalam seluruh urusan. Maka didik anak kita dengan akhlak yang mulia, sopan santun. Didik mereka dengan adab. Bagaimana berbicara dengan orang tua, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua daripadanya, bagaimana ketika mereka dengan teman mereka, bagaimana ketika mereka dengan para ulama, bagaimana ketika mereka dengan abang-abangnya, bagaimana ketika mereka dengan orang tuanya, bagaimana ajarkan adab-adab dan akhlak-akhlak mulia kepada anak kita. Bagaimana menghormati tamu, bagaimana menghormati tetangga, agar kemudian dia tumbuh menjadi orang yang memiliki adab. Tidak jarang kita temukan adanya orang-orang yang memiliki ilmu din, tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia.
sehingga manusia tidak betah duduk di sampingnya. Bukan karena ilmunya salah, tapi karena akhlak yang tidak baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadi orang-orang seperti itu. Nabi mengatakan, "Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru." Permudah, jangan persulit. Berikan kabar gembira, jangan engkau membuat orang lari. Dan ini sunnah. Bagaimana kita menyuguhkan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, dengan sopan santun, dengan kata yang baik, sehingga orang lain kita harapkan kepada Allah mudah menerima kebenaran yang kita sampaikan. Berkata Imam Al-Albani rahimahullah, "Inna qabul al-haqqi 'ala an-nafsi thaqil." Sesungguhnya menerima kebenaran itu berat di dalam jiwa, berat. Terutama orang yang sudah lazim melakukan hal yang salah. Sudah 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia melakukan kesalahan. Dan ada orang menerima kebenaran setelah umurnya 60 tahun. Berarti sudah berapa tahun dia melakukan kesalahan. Ketika kebenaran datang kepadanya, menerima kebenaran itu berat. Fala taziduh bithiqalil kalam. Jangan kalian tambah beratnya menerima kebenaran itu dengan beratnya kata-kata. Dengan beratnya ungkapan. Dengan ungkapan yang tidak baik. Ungkapan yang membuat orang lari. Ungkapan yang membuat orang bukan semakin dekat kepada ketakwaan, tapi semakin menjauh. Allah berfirman, "Walakin dzikra la'allahum yattaqun." Akan tapi berikan peringatan agar mereka bertakwa. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di dalam ayat ini, hendaklah seorang yang mengajak manusia berdakwah selalu memikirkan cara terbaik yang insya Allah dengannya semakin mendekatkan orang kepada ketakwaan. Dan Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk berperilaku baik, berakhlak mulia kepada manusia dengan cara tidak memalingkan wajah dari manusia. Dengan cara berakhlak dengan mereka dengan akhlak yang mulia. Kemudian Luqmanul Hakim mengajarkan berikutnya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di permukaan ini dalam keadaan sombong. Setelah mengajarkan kebaikan di luar dengan akhlak, Luqmanul Hakim mengajarkan kebaikan di dalam dengan tawadhu. Ayat ini mengajarkan anaknya, Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya untuk menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu adalah lawan daripada kesombongan. Dan sombong adalah sifat iblis. Sombong adalah sifat Fir'aun. Sombong adalah sifat Qarun. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Qasas, surga, kenikmatan akhirat untuk orang-orang yang tidak pernah menyombongkan diri di permukaan bumi. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah kampung akhirat yang kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di permukaan bumi. Tidak mau meninggi. Tidak mau memamerkan diri. Tidak mau ingin lebih daripada orang lain. Tidak ingin lebih tinggi daripada orang lain. Tidak sombong. Tidak selalu ingin dia yang nomor satu. Walaupun dia yang nomor satu. Tapi hatinya tidak menginginkan itu. Hatinya menginginkan dia sama dengan orang lain. Imam Syafi'i berkata, "Wadidtu anna al-ilma alladhi fi sadri fi suduri kulli muslim hatta la yunsaba ilayya minhu harf." Saya ingin sekali ilmu yang ada di dadaku ini ada di dada setiap muslim, sehingga tidak ada satu huruf pun yang dinisbatkan orang kepada diri saya. Lihat tawadhu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan dia berkata,
Mana qashtu ahadan. Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang. Aku tidak pernah berdiskusi dengan seseorang. Illa tamannaitu an yakuna al-haqqa lahu lali. Saya selalu ingin ketika berdiskusi kebenaran datang dari lawan saya, bukan dari saya. Selalu ingin lawan yang benar, bukan saya. Agar kemudian kalau kebenaran datang dari lawan berdiskusi, kita yang salah. Artinya lawan bicara telah menyelamatkan kita dari kesalahan kita. Subhanallah. Alangkah banyaknya kita berdiskusi, yang kita lakukan ingin menang. Kita ingin tinggi daripada lawan diskusi. Waliyadzubillah. Dan ini kesombongan. Seandainya itu terjadi dari kedua belah pihak, si A ingin dia yang menang dalam pembicaraan, si B ingin melakukan hal yang sama, ini namanya mirak dan haram di dalam agama Islam. Tidak boleh dilanjutkan. Mundur. Ini jidal yang terlarang. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan di dalam tawadhu. Ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, setelah beberapa tahun lamanya Nabi Muhammad teraniaya di kota Mekah. 13 tahun di kota Mekah teraniaya. Kemudian Rasulullah meninggalkan Mekah. 8 tahun di kota Madinah. Dan kembali ke kota Mekah dengan membawa pasukan besar yang tidak mungkin bisa dilawan oleh orang Quraisy. Posisi ketika itu sangat menggoda untuk Nabi masuk dengan membusungkan dada kepada musuh-musuhnya yang selama 21 tahun memusuhi dirinya. Sekarang takluk tanpa bisa melawan sedikit pun. Tapi apa yang dilakukan Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia SAW, diriwayatkan Nabi Muhammad itu masuk kota Mekah dalam kepala tertunduk dalam sekali. Sampai-sampai jenggotnya hampir saja menyentuh leher unta. Begitu mendalam Nabi menundukkan kepala masuk ke kota Mekah. Tawadu'an li Rabbi. Tawadu' kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal posisi itu posisi tinggi. Nabi SAW bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa tawadu karena Allah, ikhlas, maka Allah akan angkat derajatnya. Setelah Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya kebaikan di zahir, yaitu akhlak, beliau pun mengajarkan kebaikan yang ada di dalam, yaitu tawadhu. Dan ayat yang terakhir, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Sederhanakan perjalanmu. Turunkan suaramu. Jangan tinggikan. Sesungguhnya semungkar-mungkar suara adalah suara keledai. Di dalam ayat ini Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya dua hal yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Untuk dirinya dan untuk anak-anaknya, generasi muda, generasi Islam di masa-masa yang akan datang. Pertama, adab di dalam anggota tubuh. Kalau tadi adab dalam bergaul kepada manusia, sekarang adab dalam pekerjaan anggota badan. Adab dalam berjalan, adab di dalam minum, adab di dalam duduk, adab di dalam masuk rumah. Karena berjalan dilakukan oleh anggota tubuh, dan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya sederhana. Jangan terlalu cepat, berlebihan, jangan lambat. Dan ini adalah adab di anggota tubuh. Kemudian dia mengajarkan adab di suara. Waghdud min sautik, rendahkan ucapanmu. Artinya tidak teriak. Nabi mengatakan SAW, saya bukanlah orang yang berteriak.
Saya bukanlah orang yang pengumpat. Saya bukanlah orang yang berakhlak keji. Salah satu akhlak Rasulullah SAW tidak pernah berteriak. Adab di dalam suara. Terutama apabila kita berhadapan dengan para ulama, terutama apabila kita berhadapan dengan orang tua, maka di dalam nasihat berikutnya Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya dua akhlak yang mulia tersebut. Apabila kita ulang dari awal, maka kita akan menemukan Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya ikhlas untuk menjauhkan dirinya daripada kesyirikan, senantiasa muraqabatullah, memperhatikan keberadaan Allah tabaraka wa taala, senantiasa ingat hari akhirat, senantiasa ingat bahwa pekerjaan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa untuk mendirikan salat, menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, bersabar, kemudian berakhlak mulia dalam bergaul bersama manusia, kemudian tawadhu, kemudian memiliki akhlak dan adab di dalam anggota tubuh, dan memiliki akhlak dan adab di dalam berbicara. Apabila hal ini tergabung dalam jiwa seorang anak, maka dia pasti menjadi anak yang terdepan dari seluruh anak yang ada. Maka di dalam Al-Quran ini, surat Luqman, kita dinasihati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui cerita Luqmanul Hakim yang menasihati anaknya sebagai suri tauladan. Poin ini fokuskan dalam pendidikan kita kepada anak-anak kita. Semoga apa yang bisa kita sampaikan di dalam materi-materi dari pagi sampai siang ini bermanfaat, dan waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan kemudian memberikan kepada kita istiqamah untuk bisa menjadi orang-orang yang mendidik kaum muslimin yang besar maupun yang kecil ke jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Silahkan kalau seandainya ada pertanyaan dituliskan dalam. Baik. Pertanyaan pertama, orang-orang yang mengharap berkah dari kuburan keramat, kuburan para wali, foto-foto para wali dan sejenisnya. Mereka berkata, kami bukan penyembah kuburan wali tersebut. Kami hanya berharap syafaat melalui amal saleh mereka. Di saat kita berikan dalil Al-Quran surat Az-Zumar, mereka mengatakan ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang kafir terdahulu dan tidak berlaku bagi umat muslim yang sekarang. Apakah kita sudah boleh mengatakan bahwa mereka sudah pantas dikatakan orang musyrik? Kalau kita telah menegakkan hujjah dan menjawab seluruh syubhat yang berasal dari orang tersebut, sehingga dia tidak bisa menegakkan hujjahnya karena telah terbantahkan dengan hujjah-hujjah yang ada, dan dia tidak lagi bisa berargumentasi karena argumentasinya patah di hadapan hujjah-hujjah yang benar. Kalau itu yang terjadi, bukan hanya sekedar kita sampaikan lalu kita dibalas lagi kemudian kita tidak bisa menjawabnya. Kalau dia sudah mati jawabannya, dia tidak bisa menegakkan hujjahnya dengan hujjah yang dibawa dan kita sampaikan kepadanya. Ada di sini adu argumentasi sampai dia tidak bisa menegakkan hujjahnya. Ini menjadi syarat, karena syarat untuk bisa menyatakan seorang kafir dan musyrik, disampaikan hujjah, dihapuskan seluruh penghalang kesyirikan. Maka syubhat, penghalang kesyirikan, juga harus berhasil kita kikis dan kita hapus dari pikirannya. Ketika dia benar-benar mati kutu dalam berargumentasi,
dan masih tetap melakukan pekerjaan tersebut, kita yang telah menegakkan hujjah sudah boleh meyakini itu. Wallahu ta'ala alam. Anak kami baru berumur 3,5 tahun. Terkadang dia sering mengganggu adiknya, dipukul, dicubit dan lain sebagainya. Tatkala kami nasihati, dia malah teriak-teriak. Bagaimana seharusnya sikap kami, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tidak berhenti menasihati anak dan mengajaknya, memahamkannya sedari dini, dari kecil. Dan soal anak kemudian usil, memang itu adalah pekerjaan anak. Dan itulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk selalu membimbingnya. Tidak ada kata berhenti dalam mendidik anak. Tidak ada kata berhenti dalam menasihati anak. Nabi Nuh alaihi salam menasihati anaknya sampai detik-detik terakhir hidup anaknya. Seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud kepada kita. Ketika Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal dan kemudian melihat anaknya terombang-ambing, dinasihati oleh Nabi Nuh anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Hai anakku, jangan jadi orang-orang kafir seperti mereka. Mari bergabung bersama kami di sini di kapal. Sampai detik-detik terakhir umur anaknya, Nabi Nuh tetap menasihati anaknya. Maka keadaan anak kita yang kita katakan bandel karena tabiat anak kecil, itulah tugas yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita amanah untuk membenahinya, bagaimana tingkah-tingkah ini tidak tampil ke depan menjadi kebiasaannya di kemudian hari kelak. Orang tua harus tetap menasihati anaknya kalau memang anaknya salah. Allahu Ta'ala alam. Saya memiliki anak saudara kelas 1 MTS tapi tidak mau pergi ke sekolah dan selalu berkelahi dengan saudaranya, juga berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Akhirnya diruqyah, katanya dia kemasukan setan. Pertanyaan, apa betul anak usia belasan bisa kemasukan jin, Ustaz? Soal ada atau tidak itu mungkin saja bisa terjadi, tetapi tidak semua akhlak anak yang tidak baik itu artinya berasal dari kesurupan, tidak. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik dari orang tuanya. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik daripada teman-temannya. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik dari lingkungannya. Bisa berasal dari didikan yang tidak baik dari apa yang dia lihat. Yang dia lihat boleh jadi yang dia lihat kenyataan nyata atau yang dia lihat acara. Hati-hati, makanya kita selalu mengingatkan bahaya televisi kepada umat. Karena apa yang dilihatnya di layar kaca bisa jadi mendidik dirinya. Maka selaku orang tua kita perhatikan sebab musabab. Seandainya anak ini baik selamanya, tiba-tiba suatu malam teriak, dan setelah berteriak itu tiba-tiba berubah akhlaknya, padahal dia bukan daripada anak-anak yang bergaul dengan anak yang berakhlak buruk dan semacamnya, dan di dalam selama ini kehidupannya baik dan semacamnya, mungkin boleh jadi ini ciri-ciri daripada jin yang masuk yang menguasai tubuhnya. Kadang-kadang orang tua ketika anaknya bandel selalu hubungannya dengan, wah ini kesurupan ini anaknya, harus diruqyah. Dia lupa mengintrospeksi apakah dia telah mendidik dan mentarbiyah anaknya selama ini dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Bisa jadi iya masuk, bisa jadi tidak. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa anak seusia itu aman dari gangguan iblis, aman dari gangguan syaitan, tidak ada. Wallahu ta'ala alam. Kami telah memberikan contoh yang baik kepada anak. Namun anak kami pun sering mengajaknya menuntut ilmu. Tapi anak kami tidak mau patuh pada orang tuanya. Dan tidak mengerti dengan tugasnya. Misalnya sampah dia sendiri tidak mau dia buang kalau tidak disuruh dengan paksa. Bagaimanakah sikap kami? Selalu didik. Kembali kita katakan bahwa mendidik anak tidak boleh putus. Dan itulah tugas kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap anak kita. Mungkin bulan ini dia tidak bisa, mungkin tahun depan dia bisa. Dengan berbagai macam cara, lakukan pendekatan kepada anak. Wallahu ta'ala alam.
Jika kita melarang anak-anak kita untuk main, bersilaturahmi ke rumah keluarga kita, karena yang di sana banyak mereka akan melihat hal-hal yang tidak baik dan mendengarkan kata-kata yang tidak pantas untuk mereka dengar. Berdosa dan bersalahkah kita? Karena kita akan merasa berpengaruh untuk anak-anak kita dengan didikan yang sudah kita dapatkan sekarang. Sementara mereka banyak yang belum tahu, berbeda dengan kita, bahkan kita anggap kita dianggap terlalu berlebihan dan terlalu keras. Ada jalan yang lebih baik daripada itu. Jalan yang lebih baik adalah kita dengan anak kita yang datang bersilaturahmi. Jangan biarkan mereka sendiri sehingga terjadi pengaruh yang tidak baik tanpa ada yang membatasinya. Kita yang datang dengan anak kita pada keluarga tersebut, saudara kita, dan sampaikan kepada saudara kita sebelum kita datang bahwa kalau memang kita tahu mereka melakukan hal yang tidak baik, mengeluarkan kata yang tidak baik, nasihati mereka. Katakan, saya tidak mau kata-kata itu didengar oleh anak saya. Sehingga kita dalam hal ini melakukan hal yang baik secara keseluruhan tanpa membuang salah satu. Anak kita bisa jaga dengan keberadaan kita dalam bersilaturahmi bersama mereka. Hubungan silaturahmi antara mereka, kita dan saudara kita terbangun dengan baik. Dan kita bisa menasihati mereka ketika bersilaturahmi. Wallahu ta'ala alam. Anak zaman sekarang apabila seorang pendidik atau guru berbuat lemah lembut, justru malah melecehkan dan meremehkan guru tersebut. Sehingga apabila diberikan tugas malah tidak perhatian. Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi anak seperti ini? Karena dikerasin malah menjadi-jadi. Yakinlah akan nasihat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan kebaikan itu akan menghiasi, lemah lembut itu akan menghiasi segala sesuatu yang ditempatinya. Maka narizqu fi syai'in illa zana. Tidaklah lemah lembut ada pada suatu tempat, melainkan lemah lembut itu akan menghiasi hal tersebut. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengajarkan yang tidak baik. Mungkin kita salah pasang dalam lemah lembut. Lemah lembut kepada anak bukan berarti tidak mengingatkan anak ketika anak tidak menjalankan tugas. Lemah lembut kepada anak bukan berarti tidak memberikan hukuman kepada anak apabila anak tidak menjalankan tugas. Namun hukumannya tetap dalam koridor lemah lembut. Dan hukuman yang bermanfaat untuk anak. Dan bukan hukuman yang mencederainya, mencelakainya dan semacamnya. Mungkin kita yang belum memasang lemah lembut pada tempatnya. Lemah lembut itu bukan berarti apapun yang dilakukan anak dibiarkan, bukan itu. Tapi lemah lembut adalah mengajarkan kebaikan dengan akhlak yang baik. Kalau ataupun menghukum dengan hukuman yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, yang tidak menyalahi dan menyeberangi, dan bermanfaat untuk anak. Kadang-kadang hukuman tidak bermanfaat untuk anak. Pemukulan dan semacamnya sering tidak bermanfaat untuk anak. Sehingga yang ada pada anak bukanlah didikan. Kalau seandainya pukulan tidak untuk membuat sebuah pendidikan, maka tidak ada arti dalam pukulan. Pukulan itu harus pukulan kasih sayang. Pukulan yang akan mendidiknya. Yang dengan pukulan ini diharapkan setelahnya berubah. Adapun kalau itu pukulan benar-benar hukuman, maka itu harus dijauhi. Wallahu ta'ala. Anak saya sudah terlanjur disekolahkan di sekolah dasar Islam terpadu yang tidak sepenuhnya menjalankan cara pendidikan yang disyariatkan. Dan di sekolah itu masih ada acara-acara seperti menyanyi, musik, dan adanya mata pelajaran bernyanyi dan bermusik. Bagaimana orang tua? Apakah
yang harus saya antisipasi untuk melindungi anak saya tersebut? Kalau memang begitu keadaannya, ada baiknya kita berusaha mencari tempat pendidikan yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Karena menyerahkan anak di tempat pendidikan yang tidak baik bisa menjadi bahaya di dalam hidup anak kita tanpa kita sadari. Dan kita tidak tahu apa yang diajarkan di sana. Kita hanya lihat ada nyanyian dan musik, kita tidak tahu apa yang ada di dalam pelajaran-pelajarannya. Tidak ada salahnya kita kemudian berusaha untuk mencari tempat pendidikan yang lebih baik daripada apa yang sekarang ada untuk anak kita, wallahu a'lam. Mohon maaf kalau menulis diharapkan tulisannya mudah untuk saya baca. Kadang-kadang ada tulisan yang dilakukan dengan terlalu cepat. Di dalam sebuah hadis ada dua perbuatan dilakukan oleh manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kufur, mencela keturunan dan meratapi mayat. Seperti apa contoh mencela keturunan itu? Apakah menyebut anak kita jelek atau hitam termasuk mencela keturunan? Maksud mencela keturunan adalah mencela garis keturunan, nasab. Karena di dalam hadis itu at-ta'nu fil ansab, mencela orang disebabkan garis keturunannya. Kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan garis keturunan kabilah manusia berjenjang. Tidak di satu level. Secara kabilah. Ada yang dari bani yang terhormat. Ada yang berasal dari bani yang asal usulnya adalah perbudakan. Maka tidak boleh mencela orang gara-gara dia berasal dari keturunan yang tidak terhormat. Dan ini sering terjadi terutama di negeri-negeri yang memiliki derajat kabilah yang beraneka ragam. Dan jarang kita temukan di tempat-tempat yang tidak memiliki kepedulian terhadap jenjang kabilah tersebut. Di tengah masyarakat yang ada perbedaan derajat kehidupan, ini bangsa ningrat, ini bangsa budak, ini bangsa ini. Kemudian kita cela orang karena dia berasal dari bangsa budak misalnya, dari kalangan pembantu. Maka ini tidak benar. Dan itu bahagian daripada pekerjaan yang tidak baik. Dan kufur di sini tidak mengantarkan kepada kufur besar, akan tetapi kufur kecil. Dan ini dosa dan maksiat. Seperti di zaman Rasulullah SAW, ada bani-bani yang terhormat, Bani Hashim, Bani Makhzum, dan yang lainnya. Ada juga di kota Mekah itu orang-orang yang berasal dari perbudakan dan semacamnya. Lalu kita hinakan dia karena dia berasal dari kalangan rendah tersebut, itu tidak boleh, wallahu ta'ala a'lam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa sebaik-baik bakti anak kepada orang tua adalah mengajak orang tua meninggalkan kesesatan. Saya memiliki orang tua yang sampai saat ini belum mendapatkan hidayah,
Di antara kegiatan orang tua saya yang menyimpang adalah pergi konsultasi ke dukun, mentakwil mengenai penyakit. Pertanyaan, bagaimana sikap anak terhadap orang tua tersebut? Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga orang tua anak meninggalkan kebiasaan dan kembali kepada sunnah? Bagaimana agar hidayah Allah dapat sampai kepada orang tua anak? Tak seorang pun di permukaan bumi ini yang memiliki hidayah. Tak seorang pun di permukaan bumi ini yang punya kemampuan untuk memberikan hidayah dan memasukkan hidayah ke dalam orang lain. Bahkan itu tidak dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman yang sangat beliau cintai, juga wafat di atas kekufuran? Bukankah kita tahu bahwa istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh juga tidak mengikuti ajaran beliau, dan itu Nabi yang mulia, yang nasihatnya senantiasa terbentang untuk keluarganya. Demikian juga dengan Nabi Lut. Dan kita tidak mungkin lebih pandai berdakwah melebihi Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu tugas kita berakhlak mulia, menyampaikan kebenaran dengan tutur kata yang baik, dan tidak dengan cara menyalahkan dan menyalahkan. Dan kemudian bersabar, terus menasihati dalam akhlak yang mulia, dan bersabar kepada hal yang terjadi. Kalau kita sudah maksimal, kita tidak akan dibebankan kesalahan oleh Allah tabaraka wa taala ketika orang tua kita masih belum mendapatkan hidayah, karena hidayah ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Jangankan hidayah untuk orang tua kita, hidayah untuk kita pun di tangan Allah. Kita tidak tahu apakah kita wafat di atas jalan yang diridhoi oleh Allah atau tidak. Dan kita tidak bisa pastikan bahwa kita akan wafat husnul khatimah. Oleh karena itu kita berharap dan berusaha sebagaimana kita berharap untuk orang tua kita dan berusaha. Usaha untuk orang tua dijalankan dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Kadang-kadang kita menasihati dan gelagat kita kepada ayah kita, mengajari, menyalahkan, itu yang sering tidak disukai oleh orang tua daripada anaknya. Maka hendaklah kita menegurnya dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala. Bagaimana pendapat Ustaz? Ada orang yang selalu menghadiri majelis taklim, namun suka menipu, suka menggibahi orang lain, dan suka memukul istrinya. Apakah dia mendengar ilmu agama itu, atau cuma ingin duduk-duduk saja? Apa sebenarnya yang diinginkan orang seperti ini? Soal hati, tidak ada orang yang bisa menebaknya. Apa yang dia inginkan? Apakah dia memang ingin ilmu, atau dia cuma ingin duduk-duduk saja seperti duduk orang lain di majelis ilmu? Hati tidak ada yang tahu. Dan kita tidak dibebankan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengetahui isi hati manusia. Dan kita dilarang untuk menebak isi hati manusia. Yang wajib kita lakukan adalah yang salah daripada perbuatannya kita tegur. Ketika dia rajin menuntut ilmu dan masih suka melakukan seperti yang diterangkan tadi, masih suka berkata bohong, menipu, masih suka menggibahi orang, yang dinasihati itu yang salahnya tadi. Soal apa isi hatinya di dalam majelis taklim, itu bukan urusan kita. Bukan urusan istri, bukan urusan suami. Soal hatinya dan niatnya bermajelis taklim, urusan dia dengan Rabbnya tabaraka wa taala. Kesalahannya melakukan hal yang salah, itu yang perlu dinasihati, itu yang perlu dibenahi, itu yang perlu disampaikan kepadanya, itu yang perlu dinasihati dia, itu yang perlu diberikan kepadanya nasihat agar dia berhenti daripada pekerjaan yang salah, agar sempurna ilmunya dan amalannya.
Soal apa yang ada di hatinya, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Kalau seandainya dia tidak menginginkan kebaikan di dalam majelis itu, Allah tahu. Dan seandainya dia tidak menginginkan kebaikan dan dia belum bisa berhenti dari kebiasaannya, Allah tahu akan hal tersebut. Namun bagi kita, yang kita nilai adalah zahir perbuatannya. Maka kita tidak menebak apa dan mengapa dia duduk di majelis ilmu. Kita tidak perlu menebak itu. Dan tidak ada hak bagi kita untuk menebak karena Allah yang tahu. Maka yang kita lakukan adalah menasihatinya. Dan kalau memang ada di antara kita yang dimaksudkan, yang sesuai dengan pertanyaan ini, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Apa gunanya menuntut ilmu kalau kemudian ilmu itu juga yang akan kita langgar terus? Dan ini lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu dan tidak menuntut ilmu, lebih berbahaya. Orang yang telah tahu dan sengaja melakukan kesalahan. Ini dosanya, walaupun sama-sama dosa dengan orang yang melakukan kesalahan, tapi tidak seberat orang yang telah berilmu dan melakukan kesalahan. Wallahu a'lam. Apa hukum memasukkan baju ke dalam celana dalam berpakaian? Permasalahannya adalah lapang atau sempit. Bukan permasalahan masuk atau tidak masuk. Andai pakaian seseorang adalah pakaian yang lapang, maka itulah pakaian seorang muslim. Andai pakaian orang sempit, soal masuk atau tidak masuk, itu pakaian yang tidak dianjurkan dan dilarang di dalam agama Islam. Maka kalau seandainya kita membuat pakaian bawah alias celana, buatkan yang lapang. Sehingga kalau toh pun suatu saat di kantor diharuskan untuk memasukkan baju, kita memiliki celana yang lapang di bagian bawah. Kalau kita bisa lebih sempurna untuk memakai baju yang lapang sampai ke bawah, itu lebih baik, lebih sempurna. Akan tetapi permasalahannya adalah permasalahan sempit. Itu yang sering dilalaikan oleh umat Islam sekarang. Jadi permasalahannya bukan masuk atau tidak masuk, sempit atau lapang. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita menggunakan kalimat ancaman kepada anak yang bandel dengan ancaman neraka dengan niat untuk mendidiknya supaya tidak bandel lagi? Allah menggunakannya untuk kita. Maka tidak masalah kita menggunakannya untuk anak. Lebih baik kita takut-takuti anak kita dengan neraka dibanding kita takut-takuti anak kita dengan polisi. Karena kalau kita takut-takuti anak kita dengan polisi, di saat tidak ada polisi dia merasa aman. Namun apabila kita takut-takuti anak kita dengan neraka, dengan pandangan Allah, penglihatan Allah, kemana dia akan lari? Oleh karena itu Al-Quran marak dengan ayat-ayat yang berisi ancaman neraka dan hukuman-hukuman yang ada di neraka tersebut untuk menciptakan rasa takut di dalam jiwa terhadap neraka, untuk menciptakan rasa ciut terhadap neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk dewasa dan anak-anak. Karena Al-Quran itu untuk semua umur. Maka ini perbuatan yang baik. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh seorang wanita keluar kota untuk mengantarkan tetangga yang sakit untuk berobat, sedangkan suami wanita tersebut memberikan izin? Di dalam agama kita, wanita bersafar harus pakai mahram, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan muhrim. Itu yang kita tahu. Dan tidak diizinkan kecuali dalam keadaan darurat dan keadaan yang sangat spesial, seperti seorang wanita yang tertawan, kemudian dia bisa melepaskan diri, dia harus bersafar tanpa mahram karena mahramnya ada di negeri lain. Ini dalam keadaan-keadaan seperti ini diizinkan, akan tetapi dalam keadaan-keadaan yang tidak kondisinya darurat, tidak diizinkan wanita bersafar tanpa mahram. Wallahu a'lam. Walaupun suaminya mengizinkan, syariat tidak mengizinkan. Syariat tidak mengizinkan. Bagaimana kiat-kiat kita agar anak-anak kita memiliki minat yang tinggi
untuk mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang lebih daripada suri tauladan dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya harus memperlihatkan minat membaca ayat-ayat Allah, memahami makna ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, membaca kitab-kitab yang baik, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena anak sifatnya meniru. Anak sifatnya meniru. Dan yang ditiru pertama kali oleh anak adalah keluarganya, ayah dan ibunya. Kakaknya kalau dia adalah adik. Dan peran kakak kepada adik sangat besar. Oleh karena itu, sebagian para pendidik mengatakan, hendaklah kita serius menangani anak pertama. Karena ketika dia memiliki adik, adiknya selalu meniru apa perbuatan kakaknya. Anak selalu meniru. Anak selalu meniru. Oleh karena itu, perlihatkan selalu kepadanya yang baik. Larang daripada seluruh yang tidak baik. Dari apa yang dilihatnya dari kita, dari orang-orang yang sekitar kita, di sekitar dirinya. Kalau dia memiliki orang tua asuh, dari orang tua asuhnya tersebut, jangan sampai kita membiarkan anak kita dididik dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Maka ketika dia temukan orang tuanya suka membaca Al-Quran, suka bermajelis ta'lim, suka hadir ke majelis ta'lim, suka berteman dengan orang yang baik, suka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan tidak suka kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka anak akan tumbuh seperti itu. Ketika dilihat orang tuanya suka membaca kitab-kitab agama, maka akan tumbuh di dalam anak keinginan untuk seperti itu pula. InsyaAllah ta'ala, suri tauladan. Oleh karena itu dalam hadis, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasranihi, au yumajjisanihi. Orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini permisalan dari Nabi Muhammad. Bagaimana anak orang tua yang akan mengarahkannya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kepada kita ilmu agama yang hak dan mengajarkan kepada kita istiqamah untuk mendidik anak-anak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.